Salah menyalurkan zakat fitrah bukan pada mustahiknya. Apabila berjakatnya langsung secara individu kepada mustahik tapi ternyata bukan mustahik, maka dianggap orang itu belum berzakat. Apabila sudah ditampung di masjid, sudah terbentuklah amilin, kemudian sama amilin itu salah, tidak tepat sasaran, yang berzakat tidak ingin tahu menahu karena sudah mempercayakan. Yang dosa berarti panitia yang menanggung dosa. Makanya kenapa jadi amilin syaratnya harus tahu tentang ilmu zakat? Nah itulah, bukan cuma harus tahu, tapi jadi syarat bagi amilin ilmu tentang zakat. Wa yustahabu ihrajuha, itu makanya asal pokok hukum itu sunat, tapi hukum cabang bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Karena hukum itu ada hukum asal, ada hukum furu gitu. Contoh misalnya orang makan di masjid diharamkan langsung. Yang haram itu bukan makan minum di masjid. Yang haram itu mengotori masjid walaupun dengan benda yang suci. Ya kalau makan dan minum tidak niat mengotori masjid, ada yang jatuh misalnya makanan ataupun misalnya bekas makanan, maka dibersihkan kembali. Betul. Nah di situ perlunya yaitu pemikiran luas dalam ilmu fikih. Nah, tadi pokok masalah, sekarang ke cabang masalah. Far'un, cabang permasalahan. Lau ahroja mimali fitrati waladis sogir jaja wa ingkana sogiru ganian pali annau yastaqilu bitamlikihi paka annau milkuhu summa ahroja anhu wal jaddu bimanal abi. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang masih kecil dari uangnya sendiri, hukumnya boleh. Punya anak itu rajin nabung, atau misalnya setiap dikasih uang jajan dikumpulin gitu. Ketika berzakat misalnya nah boleh gak kita pakai zakat uang sebagian, bapak lagi kosong misalnya, ya boleh kata anaknya, maka boleh dipakai untuk zakatnya sendiri, zakat anak dari hartanya sendiri, itu hukumnya boleh. Sebab orang tersebut mempunyai kebebasan memberikan sesuatu kepada anaknya. Wahada hila fil waladil kabir fa innahu la yuhraju anu ila bi'idnihi kal ajnabi. Hal tersebut di atas berbeda dengan anak yang sudah balik. Tadi anak yang belum balik. Maka bapak tidak boleh mengeluarkan fitrah untuk anaknya yang sudah balik itu tanpa seizinnya. Gitu. Kalau anak sudah balik, nah bapak mau mengeluarkan fitrah kamu, bagaimana? Gitu. Oh silakan pak. Gitu. Tapi kalau kata anaknya, ya gak usah pak, nanti saya aja yang mengeluarkan. Gitu. Gitu. Maka silakan. Sama dengan orang lain, akan tetapi jika anak yang sudah balik tersebut gila, gitu, maka bapak boleh mengeluarkan zakat fitrah tanpa meminta izin. Minta izin juga karena anaknya gila. Maka tetap kalau misalnya punya keluarga, ada salah satu keluarga ada yang gila, tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Bapak maka boleh mengeluarkan zakat fitrah. Sebab anak yang gila tidak mungkin dapat memberikan miliknya sama dengan anak kecil, gitu. Kalau anak kecil kan belum tahu apa-apa. Bahkan walaupun sudah mengetahui sesuatu, anak yang belum balik itu akalnya belum sempurna. Karena kesempurnaan anak akal itu adalah ketika balik. Wa'lam anna taqyida bil waladi yuhrijul wasiya wal qayyima fa innahu la yajuzu ayuhraju anhu mimali illa bi idil qadi. Perlu kita ketahui bahwa syarat yang mengikat dengan walid, dengan orang yang melahirkan, berarti mengecualikan wasi, orang yang melaksanakan wasiat, dan juga qayyim, orang yang menjalankan wasiat. Orang yang melaksanakan wasiat dan orang yang menjalankan wasiat, orang yang yang berwasiat gitu,
Dan orang yang menjalankan wasi dan qayyim tidak boleh mengeluarkan fitrah anaknya yang masih kecil tanpa ada izin dari pihak qadi. Contoh, punya anaknya itu titipan gitu, anak pungut, tapi yaitu ada dalam pengawasan hakim, maka kalau mengeluarkan zakat itu harus ada izin daripada hakim, dari qadi. Tidak boleh sembarangan mengeluarkan zakatnya tanpa izin dari pihak qadi. Begitu juga kada jajama bin Nawal bi salim muhaddam li anna tihadal mujibi wal qabidi yuhtasu bil abi wal jadi. Demikian ketetapan yang telah dipastikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Muhaddam, karena menyatu sebagai orang yang menerima dan mengijabi hanyalah wewenang khusus bagi bapak dan juga kakeknya, gitu. Sedangkan wa afdalu sarful fitrati ila aqrabihi alladzina la taljamu nafaqatuhum. Yang lebih utama hendaknya fitrah itu diberikan kepada famili terdekat yang bukan menjadi tanggungannya. Nah tadi yang paling utama menyerahkan zakat fitrah itu adalah kepada kerabatnya yang bukan tanggungan nafkahnya, yang bukan menjadi tanggungan dalam menafkahinya. Contoh misalnya punya nenek sudah tua tinggal bersama kita, ketika berzakat dikasihkan pada nenek, sedangkan nenek itu diberi nafkahnya dari kita, tidak sah zakatnya. Wal aula ayabda bidi rohim al mahram. Bahkan yang lebih utama hendaknya memulai dari famili yang masih ada hubungan mahram, kakak, adik yang miskin tapi tidak ditanggung nafkahnya, gitu. Yang ada hubungan mahram kalau secara langsung zakatnya. Tapi kalau sudah terkumpul di masjid, hati-hati, jangan sembarangan. Pak, ada saudara saya minta dari masjid. Hati-hati, karena itu sudah digabung. Ini berlaku kalau secara door to door langsung berzakatnya pada orangnya, tanpa melalui panitia atau amilin zakat. Kalau misalnya, kecuali kalau di sini, ada di sini dari al-islah, misalnya punya adik, punya kakak yang miskin, yang masuk pada kategori salah satu asnaf yang 8, tapi tinggal di lingkungan ini. Walau yabda bidirahim al-mahram kal akhawati wal ikhwan, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman wal akmami, dan juga paman wal ahwali, bibi, wa yuqaddimul aqrabu sumal qarabatu. Dahulukan yang dekat, kemudian kerabat. Alladzina laisu bimahramina, yang mana mereka itu bukan mahram, gitu. Nah, kalau tidak ada saudara juga sudah tidak ada yang status miskin, kemudian yaitu yang dari mahram, kemudian saudara yang goir mahram juga itu tidak ada. Kal auladil ami, seperti anak paman, wal kholi, anak bibi, maka sumal jari, kemudian tetangga. Tidak ada sama sekali di tetangga. Nah, baru keluar kampung. Di luar kampung juga tidak ada. Di sekup kedusunan, sekup kedesaan, di luar perumahan. Berarti kalau perumahan yang ada di lingkungan di sekitar desa Kondang Jaya, sekitar desa Kondang Jaya tidak ada mustahik, baru keluar desa. Maka jangan sampai lempar ke sana, lempar ke sini, yang di lingkungan masih ada. Seandainya di lingkungannya itu ketika terkumpul zakat, berasnya sekian ton, uangnya sekian ratus juta, kebetulan mustahiknya hanya ada 10 orang, kasih kepada 10 orang. Itu alangkah lebih afdol. Gitu. Kenapa? Bukan untuk pamer itu mendistribusikan zakat itu. Ibadah
Mengolah zakat itu adalah ibadah. Gitu. Jadi bukan mendahulukan yang luar, yang dalam. Khawatir ibadah itu tidak sah. Khawatir ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak sesuai dengan ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun latu balu. Orang yang beribadah tanpa ilmunya ya bisa tertolak. Tanpa ilmu harta juga tidak akan menjadi bekal nanti di akhirat. Tapi dengan ilmu harta akan menjadi bekal di akhirat. Karena ada sedekah jariyah. Itu. Maka di situ mengadakan distribusi silang. Dan ketika ngecek ke lapangan banyak proposal masuk ke masjid. Itu Pak. Betul. Di sini ada proposal yang masuk. Kalau bulan Ramadan banyak itu dari yayasan-yayasan. Gitu kan, banyak itu. Nah, maka dibikinlah gerak distribusi silang dan disebar ke tiap DKM. Untuk apa? Satu, ketika ada proposal, perlihatkan, mohon maaf di sini sudah diatur tidak bisa keluar daerah. Cukup seperti itu, nggak usah debat sama mereka. Kasih aja 5.000, nggak apa-apa kan dari kantong sendiri. Tahun depan akan datang lagi. Yakin itu akan datang lagi tahun depan. Bukan berarti saya mengajarkan pelit, bukan. Mengajarkan disiplin dalam beragama. Nah itu, dalam membawa agama itu harus disiplin. Dalam mempraktekkan agama tidak usah terlalu mempertimbangkan perasaan. Gitu. Kecuali yang berkaitan dengan ibadah tersebut perasaannya. Kasihan, jadi korban perasaan. Gitu kan? Nah itu diantaranya. Tapi utamakan hukum. Mana hukum asal, mana hukum furu. Nah di situ. Kalau ada di hukum furu ya boleh, silahkan. Karena sodakoh juga, berbuat baik juga ada yang membatalkan. Melaksanakan sholat ada sesuatu yang membatalkan sholat. Bersodakoh ada sesuatu yang membatalkan sodakoh. Allah yang menegaskan langsung, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati sodakoh kalian jangan sampai yaitu batal dengan manni dan adha. Apakah tidak tersakiti perasaan lingkungan Desa Kondang Jaya apabila ada zakat fitrah yang di luar keluar, yang dilempar keluar Desa Kondang Jaya? Yakin akan tersakiti Pak. Fakir miskin yang ada di lingkungan. Apabila mereka tahu, apalagi dipublikasikan. Apakah itu ada pahalanya? Yakin tidak ada sama sekali. Jelas la tubtilu shadaqatikum. Nah itu. Kecuali kalau sudah sejahtera semua, nah silakan. Makanya ada salah satu DKM Pak di saya, bagaimana kalau gini, ini kan ada distribusi silang, saya mau ngasihnya ke masjid yang ada distribusi silang ini disamakan sama mustahik yang ada di lingkungan saya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada distribusi silang itu bukan berarti wajib mendistribusikan kepada, yaitu sambungan dari distribusi silang tersebut, tapi untuk mencegah daripada mendistribusikan keluar daerah kondang gitu. Karena di kita itu masih banyak mustahiknya, masih banyak mustahik. Karena mustahik zakat itu tidak akan hilang, tidak akan tidak ada. Contoh Sumarekon, ketika Sumarekon membuka zakat fitrah, Pak, di sini kan nggak ada mustahiknya, kata siapa? Amilin itu mustahik. Amilin adalah mustahik. Kalau hanya amilin di situ, cari yang terdekat. Maka saya kasih Bendasari 2 ke Sumarekon. Komunikasi dengan DKM Bendasari 2, maka ada berapa mustahik di situ, salurkan ke situ. Alangkah lebih baiknya menyalurkannya ke Bendasari 2 itu sebelum, yaitu di masjid Bendasari 2 itu membagikan ke mustahik yang ada di situ supaya digabungkan dulu gitu. Jadi supaya tidak dua kali membagikan. Nah itu diantaranya.
Karena bisa teruji, bisa terdeteksi Pak. Jumlah biasanya yang tahun kemarin jumlah mujaki yang datang ke masjid itu ada berapa ratus. Maka diambil secara, yaitu garis besarnya, di tahun kemarin sekian, tahun sekarang sekian. Kalau mau ngasih misalnya ke distribusi silang, apabila mau ngasih bisa didahulukan, betul, bisa didahulukan. Nah yang sisanya untuk misalnya kita difokuskan kepada yang di dalam. Maka saya mengapresiasi kepada misalnya salah satu DKM yang mendistribusi silangkanya itu disamakan dengan mustahik yang ada di lingkungannya. Contoh misalnya Al-Islah dengan mana Al-Islah, lupa lagi saya ini, dengan Bendasari 2 ya, Bendasari 2 sama gitu. Sumarekon dari Bendasari, kenapa ke Bendasari 2 itu ada beberapa masjid? Karena mustahiknya lebih banyak gitu. Jadi saya melihat kapasitas mustahik. Kalau mustahiknya di satu kedusunan minim, maka dikasih dari satu perumahan gitu. Kalau distribusinya itu pun tidak wajib, itu pun untuk menyekat dari pendistribusian keluar daerah. Karena mengingat firman Allah itu la tubtilu shadaqatikum. Nah itu. Nah itulah di situ diantaranya. Maka contoh, di sini mustahik yang ada di lingkungan Masjid Al-Islah ini mencakup sekian RT. Ada mustahik misalnya sekian. Satu mustahik diberinya, contoh misalnya satu orang 1 juta. Kemudian uang sekian, beras sekian liter. Maka yang didistribusikan ke Masjid Al-Barokah Banda 2 juga uang 1 juta, beras sekian liter, disamakan dengan mustahik yang di sini, itu lebih bagus. Karena itu hanya misalnya tujuannya kenapa ngasih ke distribusi silang untuk menjalin komunikasi misalnya seperti itu. Jadi itu lebih bagus. Biasanya suka saling menunggu. DKM yang satu menunggu dijemput, DKM yang satu menunggu kabar, yang akhirnya tidak ketemu, miskomunikasi. Nah itu yang terjadi. Maka misalnya di sini misalnya mustahiknya ada 10, dapat uang 100 juta, kasih ke 10 orang. Jumlah mustahiknya misalnya amilin dan fakir miskinnya di lingkungan ini yang misalnya masuk ke Masjid Al-Islah, masuk ke Jamaah Al-Islah, bisa menaungi berapa RT, hanya ada 10 orang misalnya. Ada uang 100 juta dikasih ke 10 orang sama amilin gitu. Itu bisa apa? Bisa hilang jadi mustahik tahun depannya. Mungkin dipakai modal jadi hilang kemiskinannya. Makanya saya kurang sepakat, kurang setuju dulu pernah di kita, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada. Dulu pernah dari Kondang Jaya ada orang yang minta anak yatim, Pak. Dibawa ke luar daerah. Bukan luar daerah Karawang, masih Karawang, luar daerah Karawang Timur. Minta anak yatim sekian, karena ada santunan anak yatim 1000 anak yatim. Keren Pak, ya kedengarannya keren. Santunan anak yatim 1000 anak yatim. Anak yatim itu ada yang baru bangun tidur, karena kan kecil-kecil anak yatim. Kalau sudah balik bukan yatim. Itu kan batasnya sampai balik yatim itu kan. Tapi kan kecil-kecil. Ada yang dibawa nyewa ojek karena takut ketinggalan. Pas nyampe ke lokasi acara dulu, sampai jam 10 acara belum selesai. Anak yatim dari rumahnya belum pada sarapan. Ada anak yatim nangis karena sakit perut, belum makan. Saya merinding di situ. Makanya dari situ ya komitmen dari Kondang Jaya, gak usah ada yang ngirim anak yatim. Pas dibuka amplopnya berapa isinya? 20.000. Yang naik ojek tadi bayarnya 20.000. Dapat apa anak yatim? Apakah itu ibadah seperti itu? Kalau memang di situ punya modal hanya sedikit gitu, ya udah anak yatim yang di lingkungan aja. Perhatikan sekolahnya, perhatikan kebutuhan sehari-harinya gitu.
daripada cuma ngondang ke dari luar daerah yang dapatnya hanya sedikit. Apa tujuannya kalau bukan untuk ria? Nah, disitulah tubtilu shadaqatikum. Nah, makanya dalam masalah zakat juga sama, gitu. Sama dalam masalah zakat juga. Itu distribusikan summa bil jari. Tidak ada Kodang Jaya baru lempar ke yang dekat Kodang Jaya, serahkan ke Karawang Timur. Pemerintah Karawang Timur, mohon maaf, ada mustahiknya di mana yang paling parah di Kecamatan Karawang Timur, desa mana yang paling parah mustahiknya. Di desa kami sudah tidak ada mustahik, misalnya itu. Udah pada kaya semua. Itu. Serahkan ke situ. Kecuali kalau misalnya zakatnya langsung pribadi tanpa melalui panitia. Gitu. Misalnya bapak lu punya saudara miskin di kampung, saya mau zakatnya ke situ aja. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau asal jelas, tapi kalau salah sasaran itu zakatnya tidak sah, gitu. Gitu. Kalau salah sasaran, gitu. Maka itu zakat bisa jadi mengakibatkan tidak sah, gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khusus bagi diri saya sendiri, umumnya para hadirin sekalian, dari segala kesalahan dalam penyampaian dan juga dalam bacaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu salah dan tidak sesuai dengan pendapat atau pemahaman yang dipahaminya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena berbeda pengalaman, berbeda pendapat, berbeda pemahaman. Yang terpenting kita selalu ada dalam jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah dan Rasul mustahil bohongnya, tapi cara penyampaian saya pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya.